Shalom saudara-saudaraku, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga saat ini. Mari kita buka ibadah ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan, kita umat pemenang. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut, bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey anak Allah, hey hey hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu menyatakan kasih dan kemurahan-Mu atas kami. Kami bersyukur ada kesempatan lagi kami boleh beribadah melalui renungan harian keluarga. Biar kiranya ibadah ini tentu berkenan di hadapan-Mu, tetapi juga akan sangat berguna bagi kami yang sedang menjalani kehidupan ini. Kami mau baca firman, kami mau mengerti bersama, dan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Roma 8 ayat 16 sampai dengan 17 tertulis demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudaraku, tema renungan hari ini, orang percaya, ahli waris, janji-janji Allah. Saudara-saudaraku, bayangkan kalau kita dikabari bahwa ternyata kita adalah ahli waris miliaran rupiah. Pasti tentu kita sangat senang dan pastinya langsung heboh kan? Tetapi tahukah kita sebagai orang percaya, kita adalah ahli waris sesuatu jauh yang lebih besar dari itu. Janji-janji kekal dari Allah sendiri. John Calvin, seorang tokoh besar reformasi, pernah berkata, kesaksian Roh Kudus lebih unggul dari semua akal manusia. Dengan kata lain, meskipun akal kita sering meragukan kasih Allah, tetapi Roh Kudus hadir dan bersaksi langsung di dalam hati kita. Kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku, Roma 8 ayat 16 menyatakan bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah jaminan spiritual, bukan sekedar status keagamaan. Kita bukan hanya umat yang telah diselamatkan, tetapi kita diangkat menjadi anak dan lebih daripada itu, ahli waris dari segala janji Allah. Ayat 17 melanjutkan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris Allah dan teman pewaris Kristus. Artinya, semua janji Allah dalam firman-Nya tentang pengampunan, pemulihan, penyertaan, damai sejahtera, dan hidup kekal bukan hanya milik orang-orang besar di dalam Alkitab, tapi juga milik setiap orang percaya. Namun ingat saudaraku, Paulus menambahkan sebuah syarat yang mendalam. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Janji Allah bukan jalan pintas menuju kemudahan, tetapi undangan untuk setia bahkan dalam penderitaan.
kita ikut Kristus, bukan hanya di jalan kemuliaan, tetapi juga di jalan salib. Saudara-saudaraku, mungkin hari ini kita merasa hidup kita jauh dari yang dijanjikan. Tapi ingatlah pesan firman, orang percaya bukan hanya penerima anugerah, tetapi pewaris janji-janji kekal. Kedua, penderitaan saat ini tidak membatalkan janji itu, tapi justru sedang membentuk kita agar semakin layak menerimanya. Yang ketiga, Roh Kudus ada di dalam kita. Ada di dalam kita semua bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai saksi surgawi bahwa kita milik Allah. Akhirnya saudaraku, jangan ragukan identitasmu. Kamu atau kita adalah anak Allah, dan sebagai anak Allah kita ahli waris janji-janji Allah. Bertahanlah dalam iman, karena kemuliaan yang akan datang tak sebanding dengan penderitaan sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami Bapa, supaya iman kami kuat dan kokoh. Penderitaan apapun yang kami alami saat ini tidak akan menggoyahkan keyakinan kami bahwa kami adalah ahli-ahli waris janji Allah. Tuhan menolong kami semua yang boleh ada bersekutu dalam renungan harian keluarga saat ini. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan, Tuhan buka jalan. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Tapi kami percaya hari-hari kehidupan kami, sakit ataupun sehat, susah ataupun senang, Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Ini yang menjadi doa kami. Kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.